Oke, tadi Mbak Fikra juga sudah memperkenalkan saya. Jadi teman-teman, saya saat ini baru mendapatkan beasiswa LPDP tahun 2023, jadi lolos di gelombang kedua tahun bulan November kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya baru saja juga menyelesaikan PK 2 bulan lalu. Untuk studi di tahun ini, saya akan mulai di September 2024. Gitu. Jadi 2 bulan lagi saya sudah akan berangkat ke Australia untuk melanjutkan studi S3 saya. Nah, sedikit background ya, teman-teman. Saya adalah seorang dosen di Bali, gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang dari Bali juga di sini. Dan saya sudah tamat S2 itu di tahun 2016. Dan kemudian saya baru melanjutkan S3A di 2024. Jadi saya membutuhkan waktu 8 tahun untuk bekerja terlebih dahulu, itu sebagai seorang dosen, dan kemudian baru kemudian memberanikan diri untuk melanjutkan S3 di tahun 2024 ini. Oke, saya sedikit sharing. Ini hanya sharing teman-teman dalam arti begini. Mungkin apa yang saya sharingkan di sini ada beberapa hal yang relevan dengan kondisi teman-teman, namun juga ada beberapa hal yang tidak relevan. Karena saya di sini akan mengambil konteks mencari supervisor di luar negeri ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang mencari supervisor itu di dalam negeri. Nah, mohon nanti bisa untuk mengambil beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat juga dalam konteks teman-teman sendiri ya. Oke, untuk memulai dari apa yang saya ingin sampaikan, saya sering bertemu dengan beberapa teman sebelumnya ya yang berminat untuk apa namanya mengambil beasiswa LPDP. Eh, Mereka banyak bertanya, mau cari LOA dulu baru LPDP atau LPDP dulu baru LOA. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman yang akan mencari beasiswa atau akan mencari studi lanjut. Nah, saya pada saat S2 dulu di Belanda, saya juga mendapatkan beasiswa LPDP. Dan pada saat itu, saya sudah mendapatkan LOA. Sehingga saya daftar LPDP ketika saya sudah dapat LOA. Nah, beda ceritanya ketika saya di S3 sekarang. Jadi, saya belum dapat LOA, saya udah LPDP duluan. Karena pada saat itu, saya berpikir apa deh yang di depan mata, yang lebih dekat dulu, itu yang saya ambil dulu gitu. Dan kebetulan LPDP yang lebih duluan buka, dan untuk kampusnya saya masih berupaya untuk mencari pada saat itu. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk udah saya daftar LPDP dulu deh. Toh kalau seandainya saya nggak lolos, nanti saya masih punya kesempatan lagi untuk mencari. Nah, akhirnya saya mengikuti beberapa tahap seleksi dari LPDP dan syukurnya lolos sampai tahap akhir. Dan setelah itu, kalau nggak salah beberapa hari berikutnya saya langsung dapat informasi bahwa saya juga keterima di University of New South Wales di Australia. Jadi betul-betul pada saat itu adalah berita yang sangat membahagiakan. Nah, untuk LOE dulu atau beasiswa dulu, teman-teman, sebenarnya ini karena saya pernah mengalami kedua-duanya. Bagi saya ini tidak ada masalah yang terlalu berbeda ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Dalam arti mungkin beberapa teman-teman yang mengikuti beasiswa LPDP salah satunya, teman-teman tahu bahwa jika seandainya kalian belum punya LOA, maka kalian akan mengikuti tes bakat skolastik gitu. Dan kalau seandainya sudah dapat LOA, maka tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Nah, karena saya tidak memiliki LOA pada saat itu, maka saya harus mengikuti tes bakat skolastik gitu ya. Nah, untuk probability atau kemungkinan diterimanya bagi saya sih sebenarnya tidak terlalu berbeda. Sangat sangat ditentukan dari bagaimana teman-teman pada saat tes substansi mampu meyakinkan reviewer bahwa teman-teman merupakan kandidat yang baik untuk LPDP. Nah, untuk menjadi percaya diri dan mampu meyakinkan dengan baik ketika tes substansi atau tes wawancara LPDP, maka salah satunya tentu kita harus memegang atau kita paling tidak punya apa ya, pegangan gitu ya, pegangan untuk bisa disampaikan ketika interview. Pegangan ini berupa salah satunya adalah LOE atau paling tidak. Nah, pada saat saya dulu, saya karena belum punya LOE, pada saat saya wawancara, saya berbekal saya berbekal balasan dari supervisor saya bahwa beliau mau untuk membimbing saya. Jadi pada saat saya interview LPDP, saya mengatakan pada interviewer bahwa
saya sudah diterima oleh supervisor saya dan beliau mau membimbing saya. Tinggal saya membutuhkan beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bisa LOA itu diterbitkan. Nah, semoga teman-teman juga beberapa di sini ada yang nantinya dalam kondisi seperti saya. Jadi ketika seleksi LPDP sudah ada informasi terkait dengan supervisor atau bahkan sudah punya LOA. Itu jauh akan lebih meyakinkan dan kitanya sendiri akan jauh lebih percaya diri ketika interview LPDP. Nah, teman-teman, kita akan bahas fokus kepada bagaimana mencari supervisor karena untuk S3 ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting yang bisa dikatakan ini adalah satu keputusan yang paling penting dan sulit yang harus diambil oleh seorang peneliti muda. Kalau kita sebut orang-orang yang ingin PhD itu adalah seorang peneliti muda ya, karena PhD itu biasanya kita full research. Tapi ada juga yang beberapa programnya itu kita disuruh mengambil mata kuliah, kemudian sisanya baru research. Kalau saya sendiri di University of New South Wales itu full research. Jadi selama 4 tahun paling cepat 3,5 tahun saya akan melakukan riset full, tidak mengambil mata kuliah sama sekali. Nah, oleh karena itu, kenapa memilih supervisor, mendapatkan supervisor itu menjadi sesuatu yang sangat, bahkan paling penting dan paling sulit dilakukan untuk mempersiapkan diri ke jenjang PhD, teman-teman. Itu sebenarnya yang pada saat itu juga saya, aduh gimana ya, gimana caranya saya dapat supervisor ya supaya saya bisa diterima di kampus yang memang saya inginkan gitu, karena saya melihat beberapa riset-riset di sana terkait dengan social psychology yang cukup sesuai dengan bidang minat saya, sehingga saya betul-betul banyak meluangkan waktu untuk mencari supervisor yang saya inginkan, yang sesuai juga dengan apa yang saya butuhkan. Nah, kalau kita bisa coba bertanya atau refleksi ke diri sendiri, sebenarnya apa sih cara terbaik untuk mencari supervisor? Pada saat saya belum memulai untuk mencari supervisor, saya bertanya dengan beberapa orang, dan banyak yang menjawab, koneksi dong, gitu. Kalau kamu punya koneksi, kamu akan gampang sekali dapat supervisor. Katanya begitu pada saat itu. Nah, saya jujur saja tidak membuktikan hal itu karena pada saat itu saya belum punya koneksi apa-apa dengan beberapa profesor-profesor di universitas di luar negeri. Walaupun saya adalah seorang dosen, tetapi saya belum pernah melakukan kolaborasi riset dengan profesor di luar negeri pada saat itu. Saya pun saat ini juga di bagian person in charge dalam international relations di fakultas saya, tetapi saya juga baru-baru ini punya koneksi dengan beberapa profesor di luar negeri. Saya sudah selesai dapat supervisor, saya baru punya koneksi dengan dosen-dosen yang lain di luar negeri gitu. Jadi dalam kasus saya sendiri, saya tidak tidak ini tidak relevan bagi saya dalam arti saya tidak mendapatkan supervisor berdasarkan koneksi. Namun teman-teman, saya melihat beberapa kasus teman saya juga yang memang memiliki koneksi ke beberapa kampus di dunia gitu ya, dan berkenalan dengan beberapa profesor di seluruh dunia. Ini salah satu cara yang memang eh, baik, salah satu cara yang baik juga untuk mendapatkan supervisor. Dalam arti begini, ketika teman-teman, seandainya beberapa dari teman-teman ada yang bekerja sebagai seorang dosen atau mungkin sebagai seorang peneliti, di mana teman-teman itu juga dituntut untuk berkolaborasi dengan universitas-universitas di luar negeri. Nah, sehingga kesempatan-kesempatan itu sangat penting kita ambil sebaik-baiknya untuk menjalin koneksi dengan mereka-mereka yang ada di luar negeri. Dan ketika seandainya misalnya kita memang membutuhkan apa namanya approval dari supervisor, membutuhkan LOA, akan jauh lebih mudah kita untuk bisa menggapai hal itu karena kita sudah dikenal, gitu ya. Tetapi kalau seandainya pun tidak, seandainya teman-teman saya nggak punya koneksi seperti saya lah gitu ya, kondisinya, nggak punya koneksi di mana-mana, jangan khawatir ya, karena saya akan berbagi beberapa informasi pada teman-teman, bagaimana caranya saya nih yang nggak punya koneksi di mana-mana, bisa mendapatkan supervisor di salah satu universitas di Australia, gitu. Ya walaupun mungkin beberapa teman-teman berpikir, ya kan Mbak Putri dulu kuliahnya di Belanda. Kan udah apa namanya tahu tuh punya kenalan di sana. Yaitu di Belanda, tetapi kebetulan S3 saya di Australia. Jadi saya tidak
ada koneksi sama sekali untuk apa namanya mencari supervisor di Australia. Sehingga saya betul-betul mulai dari nol sekali untuk mencari supervisor ini. Nah, di sini saya akan berbagi pada teman-teman. Nah, ini apa yang saya alami dulu ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman dulu, baru kemudian beberapa tipsnya. Saya pada saat itu menghubungi 5 orang, 5 orang supervisor yang terdiri dari beberapa universitas. Jadi kebetulan di LPDP kan kita diminta untuk menuliskan 3 pilihan universitas. Pada saat itu saya menuliskan University of Sydney, University of New South Wales, dan Queensland University. Nah, saya mencari orang-orang yang bidang risetnya itu sesuai dengan bidang riset yang saya minati, yang akan menjadi research project saya. Kemudian saya mendapatkan lima nama gitu dari hasil pencarian saya. Kemudian saya menghubungilah 5 orang ini. Ada calon supervisor 1 sampai dengan 5. Nah, dari 5 orang yang saya hubungi, saya mendapatkan 3 balasan. Ya, saya mendapatkan 3 balasan, yaitu eh, dari dari kalau nggak salah dari Queensland itu saya mendapatkan 2 balasan, kemudian dari UNSW saya dapatkan 1. Kemudian dari 1 orang supervisor, dia menyarankan seperti ini, bagaimana kalau kamu memulai studi di tahun 2025? Karena saat ini mahasiswa bimbingan saya itu sudah sangat penuh. Jadi saya tidak boleh lagi menerima mahasiswa untuk tahun 2024. Sehingga saya sarankan kamu untuk masuk di 2025 dan kamu masuk di lab saya. Dia bilang begitu. Tetapi saya setelah berpikir, waduh bagaimana ya? Karena saya betul-betul punya keinginan dan juga berdasarkan timeline yang sudah saya buat dengan segala macam pertimbangan, saya harus memulai di 2024. Sehingga pada saat itu saya mengatakan pada beliau bahwa saya ingin untuk memulai di tahun 2024. Jadi terima kasih atas apa namanya, saya katakan terima kasih atas tawarannya. Namun untuk saat ini saya akan mencoba untuk mencari supervisor lain yang bisa menerima saya di tahun 2024 gitu. Saya bilang terima kasih ya, saya mengatakan itu dengan sangat sopan dan lain sebagainya, dan akhirnya dia mengatakan oh no worries gitu. Good luck with the apa namanya, dengan good luck with everything you do for finding supervisor dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi supervisor pertama sudah tidak bisa karena dia bisanya di tahun 2025. Kemudian supervisor berikutnya juga dari Queensland. Dia kita sempat Zoom meeting pada saat itu, tapi ternyata setelah dia jelaskan risetnya dia, kemudian saya juga jelaskan minat riset saya dan pengalaman saya, ternyata terjadi ketidakcocokan antara bidang risetnya dia dan apa yang saya ingin kerjakan. Sehingga dia mengatakan begini, saya apa yang kita minati di sini cukup berbeda, sehingga saya takut saya tidak bisa menjadi pembimbing yang baik untuk kamu, gitu. Akhirnya saya pada saat itu saya mengerti, oh ya, daripada saya memaksakan dengan beliau yang memang beda sekali bidangnya, bukan beda sekali sih, tapi cukup jauh lah perbedaannya, walaupun masih sama-sama di social psychology, tapi cukup jauh perbedaannya. Akhirnya saya mengatakan, oh ya tidak apa-apa. Mungkin saya akan coba untuk mencari supervisor yang lain gitu. Dan dia juga akhirnya kita ngobrol di sana di Zoom meeting ya, kita ngobrol hal-hal yang lain yang bisa kita bicarakan. Nah, kemudian yang ketiga ini itu adalah supervisor saya sekarang yang sudah oke akhirnya untuk menjadi supervisor saya. Beliau membalas email saya tuh lama sekali sebenarnya. Jadi saya hampir sudah putus asa dengan dengan supervisor saya ini. Jadi dia membalasnya itu sekitar 2 minggu kurang lebih dari saat saya mengirimkan pesan yang pertama. Kemudian beliau meminta saya Zoom dan segala macam. Setelah bertemu beberapa kali, lalalala, akhirnya beliau setuju. Sebenarnya beliau sudah setuju di hari pertama kita bertemu karena kita ngobrol di Zoom meeting pada satu hampir 2 jam, dan beliau mengatakan saya bersedia untuk menjadi supervisor kamu asalkan kamu mendapatkan beasiswa gitu. Oh ya, akhirnya itulah yang saya jadikan sebagai apa ya, senjata gitu ya, bisa dikatakan begitu untuk saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan interviewer pada saat LPDP. Karena pada saat itu saya juga ditanya bagaimana progres dalam mencari supervisor. Saya katakan bahwa saya
sudah mendapatkan supervisor dan begini-begini dan lain sebagainya. Jadi saya jauh lebih percaya diri. Nah, akhirnya saya diterima dan sampai sekarang pun saya akan menjadi anak bimbingannya beliau gitu ya di UNSW, ya, University of New South Wales. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat saya mencari 5 orang, tetapi saya mendapatkan respon 3 orang dan dari 3 orang ini akhirnya yang goal cuma satu gitu. Nah, artinya eh, proses inilah yang nantinya teman-teman akan alami dan mungkin sudah sedang teman-teman alami saat ini, di mana akan ada kondisi teman-teman ditolak, akan ada kondisi teman-teman tidak dihiraukan, tidak dibalas sama sekali emailnya, ada kondisi di mana teman-teman juga diharapkan tetapi harus ditunda dulu gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah yang akhirnya membuat kita harus berpikir kembali, menyesuaikan lagi dengan kondisi kita, dan juga dengan tujuan-tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, eh, dalam mencari supervisor teman-teman ya, put at least as much time into researching and choosing an appropriate supervisor as you would into buying a car. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena mencari supervisor itu tidak bisa hanya dengan 1-2 kali ngirim email, habis itu ketemu 1-2 kali udah gitu. Tetapi teman-teman membutuhkan effort yang bisa dikatakan reguler, bisa dikatakan harus beberapa kali gitu untuk sampai di titik di mana kita disetujui sebagai anak bimbingannya beliau gitu. Jadi kerahkan energi, kerahkan pikiran, kerahkan waktu teman-teman untuk banyak melakukan research terkait dengan bidang keilmuan dari calon supervisor teman-teman, terkait dengan bagaimana karakternya dia, dan lain sebagainya. Seperti layaknya kalian ingin beli mobil atau ingin beli rumah lah. Kan pertimbangannya besar tuh ya, karena jumlah dananya juga tidak sedikit gitu. Mempertimbangkan untuk membeli mobil, untuk membeli rumah, itu kurang lebih lah, kurang lebih sama dengan mempertimbangkan untuk mencari supervisor. Karena apa? Karena sosok beliau, sosok supervisor itulah sosok yang paling penting dalam perjalanan PhD teman-teman nantinya. Walaupun saya memang belum menjalani PhD ini, tetapi saya sudah mendapatkan banyak input dari senior-senior saya sebelumnya yang PhD. Peran dari supervisor itu luar biasa pentingnya untuk keberlanjutan dan kesuksesan studi S3 kita. Sehingga kerahkanlah waktu, energi, pikiran, usaha sebanyak-banyaknya untuk mencari supervisor yang sebaik-baiknya untuk kondisi teman-teman apa sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan ya, teman-teman, dalam mencari supervisor? Walaupun mungkin hal ini adalah sesuatu yang teman-teman mungkin sudah sadari atau sudah pahami sebelumnya, dan bahkan beberapa sudah ada berproses dalam hal ini, tapi perlu saya mengingatkan kembali untuk kita tidak keluar dari track eh, dari apa ya, dari jalur akademik kita gitu ya. Eh, Pertama adalah kepakaran riset. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan keahlian dari calon supervisor yang ingin dituju. Kita bisa lihatnya dari mana? Mungkin dari H-indeksnya, kemudian dari kualitas publikasinya, dan dari opini dari para akademia yang lain. Seandainya teman-teman punya koneksi tadi ya, yang kenal dengan calon supervisor yang akan dituju, bisa bertanya pada beliau, kira-kira si Prof ini bagaimana ya Pak? Bagaimana kualitas publikasinya, kualitas karya-karyanya dan segala macam. Tapi paling mudah teman-teman bisa mencarinya ya di di internet gitu. Beberapa artikel yang mereka publish kita bisa coba baca, kita baca dan kita bisa lihat kira-kira bagaimana karya-karya mereka itu bisa menginspirasi bagi kita, kemudian memiliki kualitas yang baik, yang sesuai juga dengan apa namanya yang kita harapkan dan kita yakini bisa membimbing kita nanti sesuai dengan bidang minat kita. Gitu. Jadi ini perlu sekali untuk diperhatikan kepakaran riset ini karena ya it's all about research nanti pada saat PhD. Jadi sangat penting untuk melihat kepakaran riset dari calon supervisor kita. Yang saya lakukan pada saat itu, saya tidak melihat H-index sejujurnya. Yang saya lihat adalah publikasinya. Jadi saya membaca beberapa publikasi dari supervisor saya, dan saya melihat, oh kayaknya apa namanya interest dia, cara dia menuliskan artikel, cara dia memandang suatu masalah itu seperti sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk pelajari gitu. Sehingga pada saat itu saya langsung tertarik
Apalagi beliau, supervisor saya cenderung masih agak muda, mungkin usianya sekitar 40-an tahun. Jadi saya pikir dan perempuan juga. Jadi saya pikir kayaknya saya akan bisa untuk berkomunikasi baik dengan dia deh. Karena mungkin tidak terlalu tua sehingga masih bisa untuk ketemu santai di kantin misalnya seandainya diperbolehkan untuk apa namanya pembimbingan seperti itu. Jadi jauh lebih lebih fleksibel gitu pikiran saya pada saat itu. Nah, kemudian faktor kedua itu adalah reputasi akademik. Nah, teman-teman perlu tuh untuk kepo ke beberapa web yang mereka miliki, ke beberapa laman yang mereka miliki, seperti misalnya LinkedIn. Pada saat saya menemukan supervisor saya, halaman yang saya pertama cari itu adalah LinkedIn-nya dia. Karena kalau orang luar negeri, mungkin secara spesifik di Australia ya, hampir setiap profesional di sana, baik itu dosen maupun pekerja di perusahaan dan segala macam, hampir semua profesional di sana mereka memiliki LinkedIn. Jadi ada baiknya kita juga browsing ke LinkedIn-nya mereka untuk melihat reputasi akademiknya. Di sana kan akan ada beberapa informasi terkait dengan contoh misalnya mereka memenangkan awards ya. Kemudian mereka memiliki pengalaman untuk menjadi seandainya konsultan di mana atau mungkin menjadi reviewer dalam jurnal apa dan lain sebagainya. Nah, reputasi akademik ini penting untuk menjadi pertimbangan kita. Karena apalagi profesi saya sebagai seorang dosen, saya pun punya aspirasi nih nanti setelah saya selesai PhD, saya balik ke kampus tempat saya bekerja, saya ingin menjadi dosen yang seperti apa, saya ingin memiliki reputasi akademik yang seperti apa. Nah, seandainya kita mendapatkan supervisor yang baik reputasinya secara akademik, maka kita akan banyak sekali bisa belajar dari mereka. Dan itu akan tidak hanya belajar tentang risetnya, tetapi belajar tentang hal-hal lain yang juga dapat mengembangkan karir kita nanti ketika kita sudah kembali setelah menamatkan studi PhD. Kemudian yang ketiga adalah style of supervision. Jadi kita bisa memperhatikan bagaimana gaya interpersonalnya dia, bagaimana komunikasinya dia dengan kita, apa harapan-harapan beliau kepada mahasiswa PhD-nya, kemudian bagaimana mekanisme pembimbingannya, dan lain sebagainya. Hal ini penting sekali untuk kita pertimbangkan juga, seperti yang saya tadi bilang. Saya ingin mencari supervisor yang tidak terlalu tua, karena saya lebih suka kalau berdiskusi itu kita diskusinya santai. Misalnya sambil kita ngopi atau sambil ya makan siang dan lain sebagainya. Kemudian juga masih bisa diajak ngobrol banyak hal gitu ya, kalau misalnya jarak umurnya juga tidak terlalu jauh dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu sangat penting bagi saya, sehingga kenapa saya akhirnya memilih supervisor yang saya miliki saat ini gitu. Dan dari komunikasinya juga saya merasa sangat cocok dan sangat ngayom gitu yang saya rasakan. Sehingga dari sana akhirnya saya berpikir oke ini kayaknya a good fit lah untuk saya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, faktor terakhir adalah research lab. Jadi kita perlu melihat lab tempat mereka riset gitu ya. Mungkin mereka mengepalai sebuah lab di kampusnya. Kita perlu lihat juga labnya terkait tentang apa, kemudian karya-karya itu apa saja, kemudian research timnya ya, lab timnya itu siapa saja. Kita bisa lihat backgroundnya gitu. Jadi saya sampai melakukan riset kepada lab-labnya juga. Apakah ini penting karena ketika kita nantinya masuk ke dalam labnya dia, kita juga akan berkomunikasi, berkolaborasi dengan beberapa PhD student yang lain. Sehingga itu menjadi faktor yang penting untuk kita pertimbangkan karena itu menjadi sumber dukungan sosial kita. Kita akan banyak sharing sama mereka, kita akan banyak berbagi tugas sama mereka, kita akan banyak berkomunikasi sama mereka. Dan orang-orang yang mungkin kita rasakan memiliki pemikiran sama, memiliki apa namanya motivasi yang sama, bidang yang sama, itu dapat menjadi dukungan sosial yang luar biasa untuk kita menjalani gitu. Jadi ini beberapa faktor yang penting ya teman-teman untuk mencari supervisor. Nah, kemudian apa tahapannya nih? Setelah tadi beberapa faktor itu kita perhatikan ya, kemudian tahapannya apa dong? Pertama, tentu teman-teman perlu melakukan riset terhadap apa yang saya tadi katakan, reputasi akademiknya, kepakaran riset dan lain sebagainya. Kita harus cari tahu dulu
bagaimana reputasi mereka dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua menghubunginya, yang ketiga bertemu. Biasanya kan kalau di luar negeri ya tentu kita bertemunya Zoom meeting ya. Tapi kalau seandainya di Indonesia, apalagi di satu kota, mungkin kita bisa bertemu face to face dengan mereka jika memang mereka menginginkan hal itu. Kemudian yang terakhir menjaga komunikasi secara berkala. Nah, ini akan saya bahas satu-satu. Nah, dalam melakukan riset teman-teman ya, karena ini hal pertama yang perlu dilakukan. Jadi apa namanya? Ini kalau teman-teman lihat, kalau nanti kalian akan bisa menuju ke web universitas masing-masing ya yang dituju. Jadi pada saat saya mencari nih, profesor di UNSW, saya langsung mencari finding supervisor for PhD dan kemudian saya langsung mencari yang bidangnya psychology, kemudian apa waktu itu khususnya social psychology dan lain sebagainya. Saya langsung cari sana dan keluarlah beberapa em, apa namanya profesor yang direkomendasikan. Ini hanya contoh saja, ada banyak sekali sebenarnya profesor yang direkomendasikan dan saya melihat satu persatu teman-teman. Jadi saya melihat satu persatu apa yang menjadi bidang riset mereka, apa yang menjadi apa namanya minat mereka dan lain sebagainya. Bahkan saya lihat LinkedIn-nya, semuanya saya lihat itu satu persatu. Jadi saya meluangkan waktu banyak sekali untuk research tentang calon supervisor yang saya minati gitu ya. Nah, kemudian apa aja sih yang saya lihat pada masing-masing orang ini gitu? Puluhan itu saya lihat. Tidak hanya 6 orang ini ya teman-teman ya, tapi puluhan saya lihat. Yang saya lihat tuh banyak hal dari publikasinya, dari grant yang pernah dia terima, kemudian penghargaan-penghargaan yang dia terima, kemudian research activity yang sekarang sedang mereka jalani. Itu perlu kita lihat juga semuanya ya. Nah, ini salah satu contoh dari supervisor saya sendiri gitu ya. Dan yang paling penting lagi, teman-teman di bagian paling bawah ya, supervision opportunities or areas. Beberapa web universitas dia memberikan informasi apakah profesor tersebut available untuk um, membimbing PhD student gitu. Jika tidak, maka dia akan memberikan uh, they 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 don't accept PhD student at that time gitu loh. Jadi tidak menerima mahasiswa PhD pada saat itu. Sedangkan untuk pembimbing saya, dia tuh masih open. I'm open to supervising new postgraduate and or honor student in the areas listed above, as well as other related topics. Interested students should contact me via email to discuss these options. Jadi, oleh karena ada kalimat ini, maka akhirnya saya merasa, oke, berarti dia lagi open nih untuk menerima PhD student yang baru. Jadi akhirnya saya hubungilah. Tapi kalau seandainya dia tidak menerima PhD student, ya mungkin kita cari yang lain. Karena most likely email kita tidak akan dibalas oleh beliau gitu. Karena beliau tidak menerima PhD student lagi pada saat itu gitu. Nah, ini it takes time, teman-teman ya, untuk menentukan siapa yang akan kita hubungi untuk melihat segala macamnya tentang supervisor tersebut, calon supervisor tersebut. Nah, bagaimana menghubunginya gitu? Kalau menghubungi supervisor mungkin ini sebenarnya pertanyaan yang banyak sekali juga ditanyakan pada saya oleh beberapa teman dosen juga dan beberapa teman lain juga. Gimana sih caranya menghubungi supervisor biar kita dibales gitu kan? Em, Kalau saya sih berdasarkan pengalaman, inilah yang saya bisa lakukan. Pertama ya tentu lakukan riset sebelum mengirimkan email. Cek apakah calon supervisor tersebut sedang menerima PhD student seperti yang saya katakan tadi ya. Dan apakah ia ingin dihubungi untuk memintanya menjadi HPV, eh, apa namanya menjadi SPV. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kirimkan email yang straight to the point. Karena gini, kita paham bahwa mereka, profesor-profesor di luar negeri terutama, mungkin mereka tuh sangat sibuk sekali gitu, menerima ratusan email setiap harinya. Jadi, apa namanya, peluang kita untuk dibaca emailnya mungkin memang kecil sekali. Tetapi kalau kita bisa membuat email yang to the point, kemudian juga yang intriguing gitu untuk dibaca, maka itulah yang akhirnya menarik dia untuk bisa membaca email kita dan akhirnya membalasnya gitu ya. Jadi yang paling penting adalah to the point, kemudian informatif dan dapat membangun koneksi. Dalam arti gunakanlah bahasa-bahasa yang dimana kita tuh ingin connected dengan dia. Kita tuh ingin menghargai dia, respect dengan dia. Salah satunya sebenarnya adalah
dengan menggunakan kata sapaan yang sesuai dengan gelar mereka. Misalnya Prof ya, atau katakanlah misalnya mereka dalam konteksnya dia associate professor misalnya, maka kita bilang Asok, Profesor, Prof, siapa namanya. Ya kita kasih aja karena kita baru mengenal mereka. Jadi kita perlu untuk memberikan apa ya, gelar-gelar sapaan itulah untuk menghormati mereka. Kemudian perhatikan struktur emailnya juga ya teman-teman. Nanti saya akan kasih contoh setelah ini bagaimana membuat struktur email yang baik kepada calon supervisor kita. Apa yang bisa saya suggest di sini adalah pertama mulai dengan perkenalan, kemudian alasan kita menghubungi, keterkaitan publikasi supervisor kita dengan research project yang ingin kita lakukan, kemudian informasikan terkait beasiswa. Jika teman-teman saat ini sedang apply beasiswa, maka penting sekali menurut saya untuk menginformasikan itu juga pada email pertama yang kalian kirimkan pada mereka. Gitu. Karena mereka itu juga sangat apa ya, mereka kan sangat welcome kalau kita punya beasiswa gitu, mendapatkan beasiswa. Jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan supervisor. Kemudian meminta kesempatan bertemu via Zoom, mengucapkan terima kasih dan lampirkan CV akademik. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman harus dicantumkan pada email pertama teman-teman menghubungi calon supervisor. Ada yang bertanya pada saya pada saat itu, apakah kita perlu mengirimkan research proposal di awal email kita kepada mereka. Nah, ini sebenarnya tidak ada eh, jawaban yang benar atau salah ya teman-teman ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengamatan saya juga dalam kacamata psikologi gitu teman-teman, mungkin strategi yang bisa dilakukan adalah jangan dulu mengirimkan research proposal pada saat email pertama. Karena apa? Kalau seandainya research proposal kita memang bagus, maka syukur-syukur kita akan dibalas dan langsung lancar komunikasinya. Tapi kalau seandainya research proposal kita ternyata agak melenceng sedikit dari keinginan mereka, maka dia tidak akan mau langsung membalas gitu. Karena lebih baik, udah beda nih, udah deh nggak usah dibahas, nggak usah dibalas gitu. Akan ada kondisi seperti itu di calon supervisor kita. Maka strategi yang saya pilih adalah saya tidak akan mengirimkan research proposal, tetapi saya hanya melampirkan CV akademik saya. Jadi saya menunjukkan kancah penelitian saya sebelumnya, kemudian publikasi saya dan lain sebagainya, gitu. Tanpa saya membahas tentang research proposal. Karena banyak supervisor yang sebenarnya tidak menginginkan kita untuk membuat research proposal di awal. Banyak dari mereka yang inginnya kita discuss dulu. Kita diskusi dulu, Zoom meeting beberapa kali dulu, baru kamu bikin research proposal gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi saya tipenya kemarin cari aman. Pertama cari aman dan yang kedua untuk lebih membuka peluang yang lebih besar agar mereka membalas email kita dulu gitu. Jadi karena dia belum tahu nih ide riset kita apa, akhirnya kan dengan kalimat kita pertama, oke, coba deh saya coba aja untuk Zoom meeting dulu sama dia gitu. Jadi membuka peluang untuk kita bertemu dulu. Nah, saat itulah nanti kita bisa mengimpress mereka. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ini salah satu contoh aja teman-teman yang bisa teman-teman untuk jadikan pelajaran ya, jadikan bahan untuk sebagai referensi lah buat teman-teman ya. Pertama tentu perkenalan ya. Di sini saya mengatakan, Dear Prof. Lisa, I hope this email finds you well. My name is Dewa Ayu Putri Handayani, and I am writing to express my strong interest in your research work in the field of pro-social behavior, well-being, and social interactions. Saya mengatakan, Your works have truly inspired me, karena memang saya tadi mengatakan pada teman-teman, saya membaca beberapa publikasinya. And after thorough consideration, I'm excited about the prospect of pursuing a PhD under your supervision. Jadi di apa namanya di paragraf pertama itu sudah menunjukkan perkenalan dan sebenarnya niatnya untuk apa. Walaupun nanti secara lebih jelas alasan menghubunginya ada di bawah lagi tuh untuk lebih memperjelas. Tapi di paragraf awal saya udah secara gamblang menyatakan perkenalan diri dan juga apa maksud saya, apa niat saya gitu. Nah, ini sedikit perkenalan lebih lanjut dan juga sekaligus untuk mengaitkan bidang dia dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini.
I have earned, I have earned my master's degree in social and organizational psychology from Leiden University, Netherlands, where I had the opportunity to work on a research project about decision making in social dilemmas. This experience ignited my passion for exploring the underlying emotions and motivations that shape personal pro-social behaviors under uncertainty. This motivated me to seek a deeper understanding of the field through advanced research. Jadi di sini selain saya memperkenalkan background S2 saya, karena bagi saya mungkin ini membantu ya, untuk dia punya positive impression kepada saya di awal. Karena saya mungkin S2 di luar negeri, di Belanda dan lain sebagainya, poin ini itu penting sekali untuk saya sampaikan, gitu. Jadi, saya harus ngasih tahu dia bahwa saya dulu S2 di luar negeri, jadi dia punya keyakinan lah paling tidak untuk bisa membimbing saya lagi di nanti S3 di luar negeri juga, gitu loh. Kemudian di sini saya mengatakan, "Where I had the opportunity to work on a research project about decision making in social dilemma bla 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 bla." Nah, ini semua adalah bidang yang menjadi keahlian dia gitu. Jadi saya mengaitkan pada saat S2 saya udah melakukan project ini loh. Di mana project ini tuh terkait dengan bidang Anda gitu, ya. Kemudian saya mengatakan, "I believe that your guidance and expertise would provide me with a unique and valuable learning experience that aligns well with my academic and research goal." Nah, di sini saya lebih lanjut mengatakan alasan menghubungi. "I'm reaching out to inquire about the possibility of joining your research group as a PhD student. I am highly motivated to contribute to ongoing research and collaborate with your team to further advance our understanding of prosocial behavior." Jadi saya mengatakan apa alasan saya untuk menghubungi dia, karena saya ingin menjadi PhD student dia. Kemudian ini informasi beasiswa. "For your information, I am currently applying for a scholarship from the Indonesian government. I will be granted full scholarship if I already have a letter of acceptance from my targeted university. Thus, I would greatly appreciate the opportunity to discuss my potential admission to your research group and acceptance to a PhD program in the University of New South Wales." Di sini saya mengatakan, saya baru akan mendapatkan beasiswa jika saya punya LOE nih dari UNSW gitu. Jadi, sebenarnya kan tidak salah kita mengatakan seperti itu. Karena kita memang baru akan diberikan beasiswa LPDP kalau kita sudah punya LOE gitu, ya. Kalau belum punya LOE kan kita baru calon penerima beasiswa saja gitu, jadi belum awardee ya. Nah, jadi saya mengatakan seperti itu sehingga ada urgensi untuk bertemu dengan dia melalui Zoom meeting. Kemudian, "I am intrigued to know if there might be an opening for me to work under your guidance and supervision. I would greatly appreciate a chance to discuss it in more detail. Please let me know a convenient time for you when we could schedule a meeting or have a conversation to delve deeper into this opportunity. I'm flexible with my availability and will do my best to accommodate your schedule." Jadi di sini saya meminta untuk kesempatan bertemu melalui Zoom meeting. Terakhir, saya mengatakan, "Thank you very much for considering my inquiry. I look forward to the possibility of working under your guidance and contributing to the exciting research being conducted in your lab. Please find my CV attached for your reference." Gitu. Jadi, nggak usah terlalu panjang-panjang. Mungkin ini juga sudah panjang sebenarnya ya, tetapi dalam setiap paragraf yang kita sampaikan itu kita punya satu poin yang ingin betul-betul kita kita ingin sampaikan pada beliau gitu. Sehingga beliau tidak menghabiskan banyak waktu untuk membaca email kita. Akhirnya baru dengan gitu aja dia langsung, "Oke, saya mau deh ketemu sama dia." Apalagi ketika melihat CV akademik kita yang mungkin, sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang PhD student. Nah, itu tadi teman-teman beberapa pengalaman saya dalam menghubungi supervisor. Nah, bagaimana ketika kita kemudian bertemu dengan supervisor? Nah, ini adalah bagian paling menegangkan sebenarnya, bagi saya sih ketika bertemu Zoom meeting dengan mereka gitu. Eee, Keringat dingin luar biasa, betul-betul saya mempersiapkannya dari beberapa hari, kemudian saya udah dari pagi udah deg-degannya luar biasa gitu ya. Tapi mungkin teman-teman nanti akan mengalami bagi yang belum mengalami ya. Ketika Zoom meeting dengan calon supervisor, kita perlu berkomunikasi secara jelas. Maka kita juga harus melatih kemampuan komunikasi kita sebelumnya.
Jika seandainya bahasa Inggris kita masih agak berantakan contohnya ya, paling tidak di bagian riset yang akan kita jelaskan pada mereka, di bagian itunya yang kita lancar deh gitu loh. Jadi perlu kita latihkan sebelumnya. Misalnya teman-teman ingin menjelaskan tentang apa proyek riset teman-teman sebelumnya. Minimal di bagian itu teman-teman lancar ngomongnya gitu. Jadi harus harus dilatih. Nggak bisa kalau seandainya memang bahasa Inggrisnya sudah cas-cus udah kayak native gitu, mungkin nggak perlu latihan mungkin. Tetapi bagi kita yang mungkin bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita sekali untuk kita melatih diri gitu ya sehingga akhirnya kita bisa lancar untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian yang kedua, kuasai topik risetnya. Topik riset kita dan topik risetnya mereka juga. Bukan berarti kita harus tahu segalanya tentang apa yang mereka kerjakan. Tetapi paling tidak kita memiliki gambaran besar terkait dengan apa yang sudah mereka kerjakan, sedang mereka kerjakan, dan mungkin akan mereka kerjakan. Dari hasil kita membaca publikasinya mereka. Gitu. Jadi kita harus tahu hal itu. Dan kita juga perlu menguasai research project kita. Apa yang sudah kita lakukan. Karena supervisor saya waktu itu bertanya, kamu sudah melakukan apa saja selama ini terkait dengan topik itu? Jadi saya jelaskan begini-begini. Bahkan karena saya konteks sebagai dosen ya, saya juga melakukan pengabdian dalam bidang yang sama. Terkait dengan, apa tuh, waktu itu prosocial behavior. Terkait dengan emotion regulation. Saya mengatakan saya melakukan pengabdian untuk mengembangkan regulasi emosi pada anak muda, bla 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 bla, saya jelaskan gitu. Jadi tidak hanya riset, tetapi juga pengalaman pengabdian atau pengalaman apapun yang teman-teman punya, yang bisa memperkuat, apa namanya, apa namanya, memperkuat portofolio teman-teman terkait dengan bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki proposal dan rencana jangka panjang yang jelas. Ini sudah pasti ya. Walaupun tadi saya mengatakan jangan kirim proposalnya dulu di awal email, tetapi tetap kita harus sudah punya rancangan. Walaupun belum terlalu apa ya, belum terlalu fix gitu ya. Tapi rancangan dan kemudian rencana jangka panjangnya itu apa? Jelas rencananya. Misalnya, kenapa kita membuat riset tersebut? Karena kita melihat permasalahan yang ada di sekitar kita, bla 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 bla. Kemudian dengan saya melakukan riset ini, nantinya hasil ini bisa digunakan untuk bla bla bla. Minimal itu. Walaupun metodologinya masih mungkin masih berantakan, apalah segala macam masih agak berantakan, itu masih bisa diperbaiki. Karena akan ada pertemuan-pertemuan lagi berikutnya dengan calon supervisor kita, yang akan membantu kita untuk menyempurnakan ide riset kita gitu. Kemudian berikutnya, pastinya kita harus terbuka akan masukan. Kita jangan bebal dengan apa yang ingin kita riset ya. Terima aja masukannya dulu. Karena toh juga kita adalah seorang peneliti muda, kita belum banyak punya pengalaman. Kita boleh punya idealisme, tapi saya rasa pengalaman sangat menentukan gitu. Apakah seorang peneliti itu adalah peneliti yang hebat atau tidak, gitu. Jadi mungkin kita perlu banyak untuk mengakomodir masukan yang diberikan oleh mereka. Sehingga kita terlihat, wah anak ini kayaknya dia open to any suggestions dan dia mau belajar dan dia juga putting effort untuk mengakomodir masukan saya dan segala macam. Dan itu giving very good impression, tentang teman-teman ya, eee eee, di mata supervisor kita. Kemudian ceritakan pengalaman atau concern pribadi jika memungkinkan. Jadi ketika saya bertemu dengan supervisor saya sempat mengatakan pada beliau, bahwa saya rencana akan studi lanjut S3 dengan beasiswa bersama dengan suami saya, dan saya di sana akan, memulai keluarga baru dan lain sebagainya. Jadi saya menyelipkan sedikit informasi pribadi saya kepada supervisor saya untuk lebih, relate aja sebenarnya, bukan untuk gaining sympathy ya, bukan untuk gaining sympathy atau apapun itu sebenarnya nggak seperti itu. Hanya untuk membuka celah agar lebih relate dengan kondisinya dia. Jadi, saya juga tidak menyangka ternyata ketika saya cerita seperti itu, supervisor saya mengatakan begini, "Oh jadi kamu ingin, ada apa ya, ada keinginan untuk memulai keluarga baru ya di sini dan mempunyai anak dan lain sebagainya." Saya mengatakan, "Iya." Akhirnya dia cerita tentang dirinya. Jadi, "Oh ya saat ini saya sedang hamil dan saya juga ada rencana bla bla bla." Nah seperti itu. Jadi kadang kita perlu juga
menyampaikan beberapa hal yang mungkin di luar dari konteks akademik untuk membuka peluang konektivitas antara kita dengan mereka. Dan itulah yang membuat nanti impresi mereka jauh akan lebih lebih baik dan lebih lebih dekat sama kita, sehingga mereka akan lebih mau untuk membimbing kita. Nah, itu sebenarnya strategi-strategi psikologis ya yang bisa teman-teman, apa namanya, terapkan juga, yang baik juga untuk dilakukan menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah proaktif. Proaktif ngapain? Proaktif bertanya. Bertanya dengan dia, apapun yang kalian punya pertanyaannya, tanyakan aja sama dia. Saya tanya sama dia, "Apakah kamu prefer untuk saya memulai di bulan Mei ini atau di bulan September ya?" Karena ada 3 term di universitas saya pada saat itu. Jadi saya tanya, "Kamu prefer mulai di mana? Kemudian, biasanya kalau membimbing, seperti apa pola pembimbingannya?" Dan lain sebagainya. Nah, itu proaktif kita bertanya, proaktif kita untuk mencari jawabannya juga. Jadi saya banyak sekali email-email sama beliau, kemudian Zoom meeting juga. Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya proaktif untuk, bertanya dan mencari informasi. Kemudian apa saja yang bisa kita tanyakan? Ya banyak hal teman-teman ya, ini beberapa hal yang bisa menjadi catatan yang penting untuk ditanyakan, seperti misalnya gini, kita sudah mempresentasikan proposal kita, kita bisa tanya apa mungkin masukan atau, saran-saran yang bisa Anda berikan pada saya gitu ya. Kemudian bagaimana style Anda dalam membimbing, kira-kira dalam 1 minggu kita akan bertemu berapa kali, seperti apa jenis kolaborasi yang kita lakukan, berapa lama kerja di lab, dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat wajar untuk ditanyakan, dan mereka akan dengan senang hati untuk menjawab itu, gitu. Kemudian apakah ada hal yang harus disiapkan untuk mendukung program PhD kita? Lalu apa hal-hal terkait ketersediaan mereka di universitas? Ada cutikah mereka? Kemudian kalau kita cuti apa boleh, kita apa dan segala macam ya. Ada kondisi-kondisi khusus. Atau apakah ada hal atau tugas yang terkait yang harus dikerjakan bersama untuk melihat kecocokan dan dalam proses supervisi itu, misalnya mereka menginginkan kita untuk sit in dalam beberapa mata kuliah, misalnya secara informal gitu ya, atau mungkin membaca beberapa karya-karya dari tokoh siapa gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita tanyakan untuk, menunjukkan bahwa kita juga proaktif kepada mereka. Nah, seandainya teman-teman, karena ini banyak kasus juga, seandainya kita tidak mendapat balasan dalam 2 minggu, kalau bisa saya katakan it's time for you to move on, gitu. Kalau nggak bisa ambil hatinya, ambil aja hikmahnya gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena kalau udah 2 minggu itu sebenarnya sudah ya, waktu yang cukup lama untuk mereka membalas, sebuah email ya. Karena mereka SOP-nya kalau secara tidak tertulis ya, SOP mereka 2 hari, 3 hari, paling lama tuh 5 hari itu sudah dibalas gitu. Tapi kalau sampai 2 minggu, maka mungkin ini adalah waktunya teman-teman untuk move on ke calon supervisor lain ya. Jadi ambil hikmahnya dari penolakan ya, walaupun tidak secara eksplisit ditolak, tetapi dengan tidak membalas email pun itu mungkin sebuah penolakan juga ya. Apa namanya, ambil hikmahnya, ditolak itu mungkin review lagi, evaluasi lagi, apa yang perlu diperbaiki, apakah kalimat di email kita perlu diperbaiki, atau CV akademik kita yang perlu diperbaiki, atau hal-hal lain lah yang menjadi, apa namanya, pertimbangan dalam apa namanya, dalam mereka menentukan PhD student. Jika calon supervisor menolak, alasannya tuh bisa bermacam-macam ya teman-teman. Bisa jadi memang tidak ada pendanaan, karena mereka juga kadang-kadang takut ya, menerima mahasiswa yang tidak punya beasiswa. Jadi di awal udah ditolak aja. Makanya kenapa saya katakan penting untuk kita juga menginformasikan terkait dengan beasiswa. Walaupun kondisinya kita belum keterima beasiswa, tapi sampaikan aja bahwa saya sekarang sedang apa namanya, melamar beasiswa ini dan bla 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 dan segala macam gitu. Kemudian mengikuti sabbatical leave, jadi bisa jadi calon supervisor yang kita hubungi sedang dalam sabbatical leave atau sedang dalam cuti dan lain sebagainya sehingga tidak membalas kita. Kemudian too many students bisa jadi seperti kasus saya. Terlalu banyak mahasiswa PhD yang dia bimbing. Jadi dia tidak boleh untuk menerima lagi. Karena kadang-kadang universitas punya aturan ya, untuk maksimal mereka bisa menerima berapa mahasiswa. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya teman-teman jangan jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menangis ya. Menangis boleh, kecewa boleh, sedih boleh, tapi harus bangkit lagi gitu.
Karena seperti yang saya tadi sampaikan, mendapatkan supervisor itu tidak bisa hanya dengan satu 2 kali usaha, tapi bisa beribu kali. Bahkan saya pernah mendengar ada seseorang, saya nggak tahu itu siapa, tapi saya cuma dengar-dengar gosip aja, ada yang bahkan menghubungi 100 supervisor gitu. 100 supervisor gitu, ratusan lah pokoknya gitu. Saya nggak tahu apakah sekarang beliau mendapatkan supervisor atau tidak, tapi intinya dia pernah menghubungi ratusan supervisor. Tapi ya itulah usaha yang perlu kita lakukan ya, untuk bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini beberapa pentingnya menyelaraskan riset kita dengan supervisor, tentu supaya terjadi sinergi akademik ya. Kemudian yang kedua, motivasi dan produktivitas yang meningkat, dan yang ketiga adalah pengembangan karir. Jadi kenapa kita harus mencari apa namanya, supervisor yang sesuai dengan bidang minat dan kepakaran kita, karena ini harus tercipta 3 hal ini dalam perjalanan PhD kita nanti. Sinergi akademik, dia bisa memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai untuk penelitian kita, dia pun juga bisa memotivasi kita agar produktivitas kita meningkat dan dia juga bisa memberikan beberapa saran-saran untuk membantu kita mengembangkan karir dalam bidang penelitian kita. Dan ini akan sangat berguna untuk nantinya kita kembali ke tempat kerja kita dan, kita bisa memulai untuk, memperbaiki portofolio penelitian kita atau portofolio akademik kita dan lain sebagainya. Nah, selain hal-hal yang terkait akademik dan riset teman-teman, seperti yang saya sampaikan Pak tadi, hal-hal interpersonal atau personal itu juga penting sekali kita pertimbangkan dari supervisor kita. Apa sih kualitas dari supervisor itu yang baik yang perlu kita pertimbangkan juga? Yang pertama adalah apakah dia effective communicator atau enggak. Kenapa hal ini penting? Apalagi kalau kita mau S3 di luar negeri. Kadang-kadang hubungan itu akan sulit terbina dengan baik karena keterbatasan bahasa. Kitanya mungkin yang terbatas bahasa sehingga dia jadi bete komunikasi sama kita ya, gitu. Tapi kita juga perlu melihat apakah dia cukup baik dalam berkomunikasi dan cukup sabar dalam berkomunikasi dengan kita gitu. Nah, itu akan menentukan sekali. Karena supervisor saya pribadi itu orangnya sangat ngayom, sangat baik. Saya juga merasa sangat beruntung sepertinya untuk mendapatkan supervisor seperti beliau gitu. Sangat ngayom dan bahasa komunikasinya juga sangat jelas gitu sehingga apa ya, sehingga sangat menenangkan gitu, bahkan memotivasi saya juga gitu. Kemudian yang kedua passionate, bersemangat, berenergi gitu, dan tahu gitu bagaimana cara membantu kita. Tahu apa yang harus dilakukan gitu. Tidak tidak apa ya, tidak mengulur-ngulur waktu atau mungkin tidak tepat janji dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk kita pertimbangkan. Kemudian knowledgeable, knowledgeable terkait banyak hal ya, tentunya khususnya bidang kepakaran kita juga. Lalu suportif, kemudian suportif ini seperti ini, misalnya saya bertanya pada supervisor saya bilang begini, kalau seandainya saya nanti ketika studi PhD, saya misalnya hamil dan lain sebagainya, eee, saya harus seperti apa? Dan kira-kira bagaimana nanti pola kita ketika seandainya saya merencanakan hal itu? Dia mengatakan, "Tidak masalah kalau kamu seandainya hamil, kamu bisa mau tidak ketemu saya 2 bulan atau beberapa bulan sesuai dengan kondisi kamu, tetapi yang penting tetap berprogres walaupun sedikit," gitu. "Saya akan berikan waktu kamu untuk istirahat, 2 bulan nanti kamu kembali lagi, ya kita keep up lagi lanjut lagi dengan riset, kamu," gitu ya. Akhirnya dengan gitu saya merasa sangat tenang, bahwa apapun nanti walaupun tantangannya sulit mungkin ya ketika studi PhD, tapi kehadiran beliau tuh membuat saya tenang gitu, walaupun itu belum terjadi ya. Kemudian yang terakhir adalah aktif, jadi dia orang yang aktif, kebetulan supervisor saya sendiri juga adalah orang yang aktif untuk kampanyekan terkait dengan, gender equality, kemudian apa namanya, existence of women in many political, apa namanya, field dan any kind other fields juga sih, gitu. Jadi saya melihat banyak, peran dia dalam masyarakat. Pada saat kita menjadi PhD student teman-teman ya, banyak kan supervisor hanya melihat otak kita aja. Padahal kita sendiri adalah seorang manusia dengan kompleks thought,
kemudian ada hopes, ada harapan, ada dreams, ada aspirations, ada emotions, dan macam-macam. Jadi perlu kita untuk mempertimbangkan, mencari supervisor yang bisa melihat sisi-sisi dalam diri kita, tidak hanya otak kita saja, tidak hanya ide riset kita saja, tetapi diri kita, harapan-harapan kita, pola kerja kita, pola komunikasi kita, dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Jadi hal-hal interpersonal sangat penting juga dalam memilih supervisor ya. Nah, getting a supervisor doesn't make you automatically admitted. Ini hanya sedikit saya bahas tentang bagaimana mendapatkan LOA, karena bagi saya ini sangat sangat spesifik terkait dengan kampus tempat kita yang kita targetkan. Apa saja yang diminta dokumennya, ya tentu tergantung dari kampus tersebut. Dalam konteks saya, dalam konteks universitas yang saya tuju, ini beberapa dokumen yang diperlukan oleh mereka untuk kita bisa dapat LOA. Pertama tentu official transcript. Proof of completion undergraduate degree ya. Proof of completion postgraduate degree S2. Kemudian research plan form. Jadi di sini kita diminta untuk menuliskan research plan-nya apa. Lalu English test result, sponsorship letter itu dari LPDP karena pada saat itu saya sudah mendapatkan pengumuman beasiswa LPDP. Kemudian visa atau passport, proof of contact with supervisor, itu berupa email yang menyatakan bahwa dia bersedia untuk membimbing kita. Lalu kurikulum vitae kita, kemudian copy of prior publications, jadi publikasi apa saja yang sudah pernah kita miliki di masa lalu, dan yang terakhir adalah financial declaration form. Di sinilah informasi terkait dengan apakah kita akan studi PhD ini menggunakan beasiswa atau biaya sendiri atau dari mana sumbernya. Nah, di bagian inilah kita informasikan. Jadi ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan teman-teman, dan nanti disesuaikan dengan kampus tempat teman-teman melamar untuk studi ya. Jadi ini it doesn't apply to all, tapi teman-teman bisa menjadi informasi awal aja lah. Informasi awal untuk teman-teman bisa menyiapkan beberapa dokumen-dokumennya. Ya, teman-teman jadi Eee, kalau bisa saya katakan complicated, betul, mencari PhD supervisor tuh complicated, sulit mungkin iya, tetapi ada banyak kasus juga di mana dia baru ngubungin satu orang, tiba-tiba udah klik aja gitu. Ada kok yang seperti itu juga. Jadi mungkin saja kalian adalah satu dari sekian, segelintir orang yang mengalami itu. Bisa jadi teman-teman langsung klik dengan dia, dia klik dengan teman-teman, langsung, "Oke, saya mau jadi supervisor Anda." Nah, itu luar biasa bahagianya kalau seperti itu ya. Semoga teman-teman ada yang mengalami itu ya, sehingga usahanya jadinya tidak terlalu banyak. Teman-teman, dari kata impossible yang kata tidak mungkin, bisa berubah menjadi I am possible atau saya mungkin. Jadi, apapun itu, kerahkan upaya yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, untuk teman-teman bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Karena saya yakin teman-teman yang ada di sini, semua memiliki aspirasi pendidikan yang sangat tinggi, apalagi sudah sampai di jenjang PhD. Tentunya kalian sudah punya beberapa, apa namanya, aspirasi-aspirasi dan mimpi-mimpi terkait dengan karir teman-teman, terkait dengan akademik teman-teman, sehingga usahakan yang terbaik lah untuk bisa mencapai apa yang teman-teman mau.